Saya pingin catur itu kan sebenarnya olahraga minoritas. Ibaratnya olahraga dalam sunyi. Jadi selama ini catur ya gitu-gitu aja, nggak ada euforia yang lebih, Bang. Jadi saat ini saya pingin catur itu bisa dilihat oleh masyarakat bahwa catur juga olahraga yang menjanjikan. Jadi kalau catur itu ibaratnya semacam kayak ini ya, olahraga otak. Jadi kalau kita terbiasa dengan catur, pasti atlet catur itu punya khas cara melihat luar biasa. Saya masuk ke sini merinding banget. Lihat sponsor dan support dari para perusahaan begitu. Bang, saya ingin Anda sedikit memberikan satu atau dua kata terkait dengan sponsor yang sudah mendukung acara kita ini. Saya berterima kasih banget pada semua sponsor yang sudah mendukung. Saya berharap ini jadi event tahunan. Jadi anak-anak catur junior ini bisa terwadahi. Selama ini emang catur itu kan olahraga yang misalnya kurang populer atau minoritas. Jadi kita berharap dengan adanya support dari sponsor itu kita bisa melahirkan atlet-atlet terbaik di Jawa Timur. Dan juga kan di perusahaan itu ada ini, Bang. Yang saya tahu ada dana CSR, Bang. Nah, kita berharap perusahaan itu mengalokasikan dana-dana seperti itu untuk mendukung atlet atau pembinaan bibit-bibit catur semacam ini, Bang. Bagaimana Anda merespon itu, Bang? Ya, saya berharap juga seperti itu, Bang. Emang kalau kita cari sponsor di catur sebenarnya gampang-gampang susah. Tinggal kita memberikan nilai pentingnya apa gitu, terus manfaatnya apa, benefitnya apa buat mereka yang mau jadi sponsor. Saya melihat banyak sekali orang tua para murid berdatangan begitu. Bahkan mereka ada yang sudah datang sejak pagi. Tentu mereka akan mengikuti turnamen ini hingga sore. Saya ingin Abang sedikit menyampaikan sesuatu terhadap mereka yang sudah menungguin begitu putra-putra mereka. Silakan, Bang. Jadi ya saya cukup salut sih sama orang tua. Anak saya juga atlet catur, kebetulan di kelas 2 SD. Ya, saya juga ngalami yang seperti mereka alami. Kita harus bawa tikar, gelar tikar, kita harus datang lebih pagi supaya dapat tempat yang enak. Kita itu nunggunya lama dari babak 1 sampai kata 7. Wilayah Tuban tetap optimis, tetap semangat, pasti dukungan untuk para atlet segera untuk direalisasikan. Oh ya, nanti untuk tahun-tahun ke depan diadakan lagi, tempatnya juga memenuhi syarat. Apakah tempat ini menurut Bapak sudah memenuhi syarat begitu? Mudah ini. Oh, sudah luar biasa. Luar biasa. Harus berterima kasih kepada panitia, Pak, ya. Tahun atau seperti apa begitu? Mungkin himbauan Anda terhadap panitia begitu, silakan. Kalau setiap tahun ya harus lah gini. Tapi kalau mungkin kalau bisa setiap bulan lah kalau bisa. Oh, setiap bulan. Bang Adit, ini usul dari atlet yang sudah tadi memenangkan satu pertandingan bahwa dia meminta untuk turnamen ini diadakan setiap bulan. Luar biasa. Ya, silakan Anda menyebutkan Anda berasal dari mana, silakan. Saya dari SMP 1 Krian. Liga 1 Krian. Ya. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada guru atau mungkin induk organisasi Anda di Krian? Halo Bu Nani, saya sekarang di Gresik di Wisma Ahmad Yani ya. Iya. Ya, Wisma Ahmad Yani, doakan saya ya Bu. Oke. Jadi menurut saya sekolah-sekolah harus lebih mendukung lagi untuk catur-catur, kompetisi catur, klub-klub catur di sekolahan, karena sekarang ini masih sedikit sekali dukungan untuk catur di Indonesia. Subscribe Unikas Thank you. Terima kasih. Sukses selalu ya, belajar yang baik ya. Oke. Semangat tentunya. Thank you. Baik maupun secara untuk PB Bhinneka, hati-hati di jalan, Pak. Teruskan perjuangan. kalau saya sendiri secara pribadi waktu Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini seperti yang tadi sudah saya katakan, sudah berada di Wisma Ahmad Yani tepatnya, karena Bang Adit sahabat saya ini memang saat ini sedang ada event besar tentunya, dan tidak tanggung-tanggung ini adalah pertama kali event catur pelajar terbesar di Gresik, teman-teman. Nah, tentu kita semua penasaran sebetulnya apa yang melatar belakangi Mas Adit sebagai ketua panitia, sekaligus juga sebagai CEO Scudetto ya, teman-teman yang berkolaborasi dengan ini. Bang Adit, apa yang kemudian melatar belakangi kita dan teman-teman ini melaksanakan event ini? Karena saya tahu bahwa
ini masuk kategori event olahraga Bang, tapi saya tahu Anda juga punya kapasitas bikin event-event seperti futsal. Kenapa tiba-tiba memilih event ini Bang? Silakan diceritakan. Jadi gini, saya pingin catur itu kan sebenarnya olahraga minoritas. Ibaratnya olahraga dalam sunyi. Jadi selama ini catur ya gitu-gitu aja, nggak ada euforia yang lebih Bang. Jadi saat ini saya pingin catur itu bisa dilihat oleh masyarakat bahwa catur juga olahraga yang menjanjikan. Apalagi catur itu bisa mendongkrak prestasi terutama di pelajar. Kita tahu di Jawa Timur itu banyak atlet-atlet catur yang berpotensial, termasuk sudah mendapatkan gelar-gelar master. Nah, di Gresik ini belum ada yang bisa atau mendapatkan gelar master. Gelar master sendiri itu kan harus melalui turnamen yang namanya Kejurnas. Nah, harapannya di Sinergi Sport Open ini sebagai miniatur. Sebelum menuju Kejurnas itu ada Kejurprov. Nah, makanya ini sebagai pemanasan, besok di bulan Mei mendatang kita menghadapi Kejurprov di Tulungagung. Jadi di sini ini sebagai wadah pemanasan bagi atlet-atlet Jawa Timur, terutama di Gresik itu sendiri. Ya, seperti itu. Oke. Luar biasa. Ini kita semua tahu dan pasti Bang Adit juga tahu bahwa kita sebetulnya adalah penggiat media sosial. Tentu animo masyarakat di luar itu cukup merespon positif ya terhadap kegiatan ini. Kemudian apa yang bisa Bang Adit sampaikan kepada generasi muda catur Gresik terutama yang ikut event seperti ini? Mungkin ada 1-2 kata terkait dengan itu Bang. Jadi kalau catur itu ibaratnya semacam kayak ini ya, olahraga otak. Jadi kalau kita terbiasa dengan catur, pasti atlet catur itu punya khas cara berpikirnya. Jadi pasti dia itu sebelum melangkah, pasti berpikir dulu. Jadi itu secara alamiah akan membentuk karakter seseorang untuk bisa lebih baik lagi seperti itu. Aku tahu pasti juga ada kendala, terutama mensinergikan teman-teman panitia lainnya untuk menciptakan event seperti ini. Apa sih bedanya kalau kita bikin event misalnya di sepak bola atau turnamen sepak bola begitu atau futsal dengan turnamen catur semacam ini? Jadi gini, kalau di catur sendiri itu kita harus menyiapkan paling urgent adalah meja kursi ya. Kalau di sepak bola lapangan udah ready, pemain tinggal datang. Kalau kita panitia di catur, kita harus readykan kursi, sejumlah peserta yang datang, kemudian meja harus kita dekor, venue-nya seperti itu. Jadi bedanya gini, kalau olahraga futsal itu susahnya di belakang, kalau olahraga catur susahnya di depan. Jadi kita harus siapkan dulu semua Bang. Ya saya tahu karena saya juga pernah terlibat langsung di eventnya Bang Adit ini teman-teman ya, waktu kita ada futsal antar perusahaan. Jadi saya tahu betul CP beliau dan sampai saat ini saya masih berkomunikasi sahabat dengan Bang Adit. Bang, saya melihat luar biasa. Saya masuk ke sini merinding banget. Lihat sponsor dan support dari para perusahaan begitu. Bang, saya ingin Anda sedikit memberikan 1 atau 2 kata terkait dengan sponsor yang sudah mendukung acara kita ini. Jadi saya berterima kasih banget pada semua sponsor yang sudah mendukung. Saya berharap ini jadi event tahunan. Jadi anak-anak catur junior ini bisa terwadahi. Selama ini emang catur itu kan olahraga yang misalnya kurang populer atau minoritas. Jadi kita berharap dengan adanya support dari sponsor itu kita bisa melahirkan atlet-atlet terbaik di Jawa Timur. Seperti itu Bang. Ya. Mungkin ada yang belum tahu, sebetulnya pesertanya dari seluruh Jawa Timur. Bisa disebutkan Bang dari mana saja? Kota-kotanya ada di seperti 19 kabupaten kota. Dari 3 provinsi, dari Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan DIY, seperti itu. Sahabat, turnamen ini tadi dikatakan bahwa sebetulnya Bang Adit juga sudah berbicara di media ya, bahwasanya turnamen ini diselenggarakan sebagian bagian dari persiapan menghadapi kejuaraan provinsi, Porpor begitu teman-teman ya, dan ini sangat luar biasa. Tentu event ini seluruh stakeholder mestinya harus mendukung yang terkait dengan acara seperti ini, dan saya berharap semua perusahaan juga kan di perusahaan itu ada ini Bang, yang saya tahu ada dana CSR Bang. Nah kita berharap perusahaan itu mengalokasikan dana-dana seperti itu untuk mendukung atlet atau pembinaan bibit-bibit catur semacam ini Bang. Bagaimana Anda merespon itu Bang?
Ya, saya berharap juga seperti itu, Bang. Emang kalau kita cari sponsor di catur sebenarnya gampang-gampang susah. Tinggal kita memberikan nilai pentingnya apa gitu, terus manfaatnya apa, benefitnya apa buat mereka yang mau jadi sponsor buat kita, seperti itu. Iya. Saya belum tahu Bang, kalau turnamen semacam ini sebetulnya kita mesti harus berkomunikasi dengan siapa, izinnya seperti apa. Apakah izin-izin semacam itu juga dipermudah atau seperti apa Bang? Jadi catur itu sebenarnya beda dengan futsal atau sepak bola, tapi tetap secara prosedural kita harus berkoordinasi dengan induk organisasi. Lah, kalau di catur ini ada di Percasi. Percasi ini nanti membantu kita rekom. Kita juga nanti dibantu untuk mengarahkan bagaimana bikin turnamen yang berkualitas. Kita juga disarankan untuk memakai wasit-wasit juga, wasit-wasit catur juga ada Bang. Jadi semua bisa tertata dengan baik seperti itu. Luar biasa. Saya melihat banyak sekali orang tua para murid berdatangan begitu. Bahkan mereka ada yang sudah datang sejak pagi. Tentu mereka akan mengikuti turnamen ini hingga sore. Saya ingin Abang sedikit menyampaikan sesuatu terhadap mereka yang sudah menungguin begitu putra-putra mereka. Silakan Bang. Jadi ya saya cukup salut sih sama orang tua. Saya juga, anak saya juga atlet catur, kebetulan di kelas 2 SD. Ya, saya juga ngalami yang seperti mereka alami. Kita harus bawa tikar, gelar tikar, kita harus datang lebih pagi supaya dapat tempat yang enak. Kita itu nunggunya lama, dari babak 1 sampai katakanlah 7 babak, sampai sore kita nunggu. Ya nanti kita pinter-pinternya aja jaga mood anak, sama kita juga gimana makannya, terus istirahatnya seperti apa. Jadi jeda antar babak itu juga cukup lumayan. Seperti itu. Luar biasa. Teman-teman, saya bicara dengan Bang Adit ini rasanya adem ya kalau misalnya dia bikin event-event seperti ini. Luar biasa. Semoga event semacam ini tidak hanya berhenti di sini Bang. Kita mungkin tahun depan atau selanjutnya mungkin ada event-event yang berkelanjutan. Dan tidak hanya sekedar itu. Saya ingin Bang Adit ini di Gresik ini terutama menciptakan sebuah ide-ide yang baru. Tidak hanya sekedar catur saja, tapi mungkin olahraga yang lain. Oke Bang, ini terakhir. Saya ingin Bang Adit mungkin menyampaikan. Saya pikir pemerintah kota, pemerintah daerah Kabupaten Gresik itu harus mendukung event-event semacam ini. Bang, saya ingin Anda sedikit memberikan katakanlah 1-2 kata untuk pemerintah kota Gresik untuk seperti turnamen semacam ini Bang. Alhamdulillah tadi juga waktu sambutan di pembukaan tadi kita dihadiri oleh Kadispendik Bapak Haryanto sendiri, kemudian perwakilan KONI sama Dinas Disparekraf Pora. Beliau hadir langsung dan juga sama Percasi Kabupaten Gresik dan juga Percasi Provinsi. Beliau sangat support, mendukung, dan berharap di tahun-tahun ke depan bisa diadakan lagi seperti itu. Insya Allah tadi Pak Kadispendik juga menyampaikan insya Allah siap menggelar turnamen Kepala Dinas Pendidikan. Jadi turnamen catur Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik. Insya Allah kita bakalan terus berkoordinasi agar turnamen ini bisa terwujud seperti itu. Oke, terima kasih untuk para pemerintah kota gitu sudah mendukung perwakilan dari Percasi juga, KONI juga dan sebagainya. Terima kasih teman-teman. Bang Adit luar biasa, masih muda, ganteng, kreativitasnya luar biasa, dan semoga event-event semacam ini terus berlanjut. Kita semua berharap Bang Adit tetap sehat, panjang umur, rezekinya lancar. Amin. Terima kasih. Sahabat, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita sekarang ada di event catur pelajar terbesar di Gresik, dan hari ini seperti yang tadi saya janjikan, kita pasti akan berbincang-bincang dengan orang tua dari atlet yang sekarang lagi bertanding di belakang kamera saya begitu, dan di depan saya sudah ada salah satu orang tua dari atlet, dan kita coba akan ngobrol-ngobrol bagaimana perjuangan mereka hingga saat ini ada di Kabupaten Gresik. Saya tahu ini sangat melelahkan karena Anda dari mana nih asal dulu nih? Nah, dari Tuban. Jam berapa, Bu? Berangkat luar biasa. Hari ini kita dapatkan ibu dari salah satu atlet berasal dari Tuban. Tentu perjuangan mereka bukan kaleng-kaleng, butuh effort teman-teman untuk sampai ke sini. Nah, Bu, saya ingin sedikit Ibu menceritakan bagaimana perjuangan Anda sampai di sini dan mengikuti turnamen ini, dan bagaimana Anda bisa mendapatkan informasi kalau di Gresik ini ada turnamen semacam ini. Silakan.
Kalau informasi kan ada di grup. Kebetulan anak saya itu atlet dari Tuban dan prestasi dari Tuban pun mengasih informasi. Semua turnamen dimanapun kita pasti dikasih informasi. Apa namanya, wilayah Tuban tetap optimis, tetap semangat. Pasti dukungan untuk para atlet segera untuk direalisasikan. Oh ya. Ini menarik teman-teman karena tadi yang dikatakan bahwa pemerintah Kabupaten Tuban harus minimal memberikan support begitu ya. Saya ingin tanya balik nih kepada Ibu. Sebetulnya Ibu menginginkan support yang seperti apa untuk di turnamen semacam ini? Otomatis untuk para atlet sendiri ada wadah sendiri untuk Percasi Tuban agar solid, lebih solid karena tanpa ada dukungan dari Percasi Tuban, kami sebagai wali atlet dan atlet sendiri akan kekurangan kekurangan ilmu. Akan tetapi kalau dari solid untuk solid kepada atlet akan membanggakan kami sebagai wali atlet lebih semangat karena ada dukungan dan partisipasi penuh dari Percasi Tuban. Percasi. Oke, untuk Percasi Tuban ini tentu sesuatu yang luar biasa. Hari ini warga Anda ada di Gresik dan mengikuti turnamen. Dan satu ingin saya tanyakan kembali, apakah induk dari olahraga ini memberikan support dana terhadap keberangkatan Anda ke sini? Tidak, mandiri. Kita mandiri. Mandiri. Harusnya ada support ya kalau misalnya ini. Harusnya. Oke, teman-teman, luar biasa. Ibu terima kasih banyak sudah berbicara banyak tentang bagaimana perjuangan Ibu ini untuk datang ke Gresik dan semoga pemerintah kota Kabupaten Tuban begitu dan induk organisasi dari catur ini betul-betul memberikan support penuh seperti tadi yang dikatakan oleh Ibu siapa namanya? Ibu Mariana. Ibu Mariana. Terima kasih Ibu sudah mau ngobrol dengan kami di sini. Memang teman-teman area ini memang tidak boleh dimasuki oleh para wali atlet ya. Jadi kita hanya bisa ngobrol dari sini saja. Dan hari ini saya sudah bersama salah satu mungkin wali atlet yang sedang berkompetisi di sini. Pak, boleh saya ngobrol-ngobrol sebentar, Pak? Bapak asal dari mana nih? Saya dari Krian Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Krian Sidoarjo, luar biasa. Krian, halo, atlet Anda ada di sini begitu. Pak, sejak kapan Anda berada di sini, Pak? Tadi jam 7. Jam 7, Pak. Bagaimana Bapak tahu kalau di Kabupaten Gresik ini ada turnamen pelajar yang diselenggarakan oleh teman-teman kami, Pak? 1 bulan yang lalu kita akan dapat brosur untuk pertandingan di spot opening di Kabupaten Gresik. Iya. Oh, jadi ada semacam broadcast begitu ya, Pak ya? Pak, apa tanggapan Anda turnamen semacam ini diselenggarakan oleh teman-teman kami? Berikan sedikit satu pandangan terhadap ini, Pak. Semoga nanti untuk tahun-tahun ke depan diadakan lagi, tempatnya juga memenuhi syarat. Apakah tempat ini menurut Bapak sudah memenuhi syarat begitu? Mudah ini. Oh, sudah luar biasa. Luar biasa. Harus berterima kasih kepada panitia, Pak ya. Oke, iya. Oke, luar biasa. Apakah ini anak Bapak? Iya. Oh, ini atletnya. Boleh saya ngobrol, Dek? Sekalian, Dek. Dek, tadi sudah Sudah bertanding? Sudah main? Menang apa kalah? Menang. Alhamdulillah. Berarti nanti ada pertandingan berikutnya kan? Oke, luar biasa. Dek, saya ingin tahu tadi saya sudah tanya kepada Bapak Anda begitu. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada Anda, bagaimana Anda menanggapi turnamen yang diselenggarakan oleh sahabat-sahabat kami dari Scudetto ini berkolaborasi dengan beberapa stakeholder yang ada di Gresik. Menurut Anda seperti apa tanggapannya? Ya oke lah, nanti bisa terjadi lagi, bismillah. Dan juga kalau untuk tempatnya oke. Tempatnya oke, kemudian fasilitasnya oke, begitu ya Pak ya. Kalau misalnya apa harapan Anda begitu terkait turnamen semacam ini? Apa harus diadakan tiap tahun atau seperti apa begitu? Mungkin himbauan Anda terhadap panitia begitu, silakan. Kalau tiap tahun ya harus lah gini. Tapi kalau mungkin kalau bisa setiap bulan lah kalau bisa.
Oh, setiap bulan. Bang Adit, ini usul dari atlet yang sudah tadi memenangkan satu pertandingan bahwa dia meminta untuk turnamen ini diadakan setiap bulan. Luar biasa. Ya, silakan Anda menyebutkan Anda berasal dari mana, silakan. Saya dari SMP 1 Krian. Liga 1 Krian. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan kepada guru atau mungkin induk organisasi Anda di Krian. Halo Bu Nani, saya sekarang di Gresik di Wisma Ahmad Yani ya. Iya. Ya, Wisma Ahmad Yani, doakan saya ya Bu. Oke. Bang, Bapak, saya kembali ke Bapak nih. Bapak kesini itu ada support dari induk organisasi Percasi nggak di kabupaten atau di mana di Krian? Ada, Mbak. Ada. Iya. Berupa ada. apa tuh, Pak? Ya berupa apa nanti itu kalau ya berupa apa uang gitu. Wah, Iya, Tapi untuk sekarang sekarang belum ya, Pak ya? sudah. Oh, sudah. Ini berarti Bapak berangkat ini betul-betul dibantu gitu ya, disupport oleh Indo organisasi catur di Krian, Pak ya. Ini luar biasa, teman-teman ya. Tadi di sebelah kita dari Tuban sama sekali mereka mandiri ya. Mandiri untuk datang ke sini mulai dari kemarin sudah sampai di sini. Sedangkan di Krian, teman-teman, kita salut untuk teman-teman Percasi yang ada di Krian. Ternyata Bapak ini betul-betul diberikan support ya berupa pendanaan untuk datang ke sini minimal seperti itu. Luar biasa. Tuban harus menduplikasi cara yang diberikan oleh organisasi Percasi yang ada di Krian begitu. Terima kasih Bapak atas waktunya, senang sekali bertemu dengan Anda. Terima kasih. Halo, selamat siang setengah pagi Bu. Boleh saya ngobrol dengan Ibu? Boleh, terima kasih. Teman-teman, ini adalah salah satu wali atlet begitu, boleh saya katakan seperti itu, dan kita akan coba untuk ngobrol-ngobrol kembali. Bu, selamat siang. Iya, Pak. Ibu dari mana, Bu? Saya dari Sidoarjo. Dari Sidoarjo. Sudah berangkat dari Sidoarjo jam berapa, Bu, tadi? Tadi jam 7 lah ya, jam 7. Oke, luar biasa. Saya ingin Ibu memberikan 1-2 kata terkait dengan turnamen yang diselenggarakan oleh teman-teman. Semangat untuk pecatur-pecatur muda Indonesia. Ini adalah salah satu hobi yang paling baik, yang paling mendukung pemikiran anak untuk strategi dan untuk pemikiran jangka panjang yang sangat susah sekali untuk dicari dalam kehidupan sehari-hari untuk umur dari umur kelas 1 SD ya bahkan ya. Jadi menurut saya sekolah-sekolah harus lebih mendukung lagi untuk catur-catur, kompetisi catur, klub-klub catur di sekolahan, karena sekarang ini masih sedikit sekali dukungan untuk catur di Indonesia. Oke. Saya harap sekolahan-sekolahan nanti akan lebih terbuka untuk catur. Oke. Jadi teman-teman, luar biasa tadi yang dikatakan oleh Ibu ini adalah apresiasi yang sangat luar biasa di tengah gencaran dunia digital yang juga luar biasa. Tapi kita mengadakan turnamen semacam ini, minimal anak-anak mencoba untuk mengalihkan perhatian mereka terhadap gadget mereka, kan seperti itu ya Bu ya. Bu, saya tahu bahwa tadi dari Krian itu support dari Indo organisasi olahraga ini begitu sangat luar biasa. Tapi sahabat kita yang dari Tuban itu sama sekali tidak ada support sama dari Indo organisasi. Bu, saya ingin tanya pada Anda kesini itu pakai biaya sendiri mandiri atau bagaimana nih Bu? Oh, biaya mandiri. Oh, biaya mandiri. Bu, saya ingin tahu sedikit, mungkin ada harapan-harapan Anda terhadap Indo organisasi yang ada di Sidoarjo ketika misalnya mengikuti turnamen semacam ini harusnya seperti apa? Boleh Ibu sedikit kasih gambaran? Oh, mungkin lebih ke ada recognition ya. Jadi ada, oh ternyata ada catur ya. Bagaimana kita membuka peluang untuk anak-anak muda di Indonesia, apalagi especially di ini ya, di Sidoarjo, agar anak-anak yang tertarik dengan catur ada opportunity-nya, ada wadahnya lah untuk biar lebih maju, lebih didukung dan lebih maju nantinya, karena kan sudah didukung misalnya Percasi dan sebagainya. Untuk anak-anaknya juga lebih maju, ada tingkatannya juga gitu jadinya. Untuk sekarang sih masih secara pribadi terus gitu. Oke. Luar biasa teman-teman, apa yang dikatakan oleh Bu ini sangat menginspirasi. Dan Bu, terakhir, apa yang ingin Anda sampaikan terhadap usaha yang dilakukan oleh seluruh panitia dan juga pemerintah Kabupaten Gresik yang sudah mendukung acara ini?
menurut saya luar biasa sekali ya. Ini salah satu contoh yang harus dari Kota Sidoarjo untuk ikut andil dalam menyemarakkan catur Indonesia. Gresik. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu, terima kasih. Thank you.